Partai Keadilan Sejahtera atau PKS baru saja ditinggal mitra koalisinya Partai Nasdem yang memilih merapat ke kubu pemenang Pilpres 2024 Prabowo Gibran. Apakah langkah politik Nasdem bakal diikuti PKS atau justru PKS tetap konsisten menjadi partai oposisi hingga 5 tahun lagi? Ulasan selengkapnya dalam laporan utama PKS antara koalisi atau oposisi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) hingga kini masih juga belum menentukan sikap politik mereka. Apakah tetap menjadi oposisi atau justru membuka peluang bergabung ke koalisi pemerintahan yang baru? Kasakusuk kini muncul setelah Partai Nasdem yang menjadi mitranya di koalisi perubahan memberi sinyal merapat ke kubu Prabowo. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto menjadi pemantiknya. Nasdem sebelumnya memang secara terang-terangan menerima hasil pemilu 2024. Pun begitu juga dengan PKS. Yang membedakan adalah PKS tetap melanjutkan proses hukum sengketa pemilu, sementara Nasdem memilih tidak. Jadi bagi kami saat ini Pilpres belum selesai. Ketika kami melakukan gugatan terkait dengan hasil pemilu kemarin. Dan kami yakin bahwa gugatan yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi, jika hakim-hakim MK ini punya sikap independen, kemudian negarawan, maka insya Allah kami hakul yakin gugatan kami akan diterima. Dan yang kedua, amanah dari Musyawarah Majelis Syuro adalah bahwa PKS harus berjuang untuk menggalang kekuatan di DPR RI untuk mengajukan hak angket terkait dengan kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif terhadap undang-undang, terutama dalam hal terkait dengan politisasi bansos, politisasi hukum, dan politisasi aparat. Dalam satu dekade terakhir, PKS memang cukup lantang bersuara sebagai partai oposisi. Parpol dengan identitas putih dan oranye ini cukup konsisten berada di luar pemerintahan. Menjadi partai oposisi membuat PKS bisa lebih bebas bersikap, mengkritisi sebuah kebijakan yang tidak memihak rakyat. Pertanyaan besarnya, akankah PKS konsisten melanjutkan idealisme mereka menjadi partai oposisi hingga 5 tahun lagi? PKS sudah pernah berada di dalam pemerintahan dan juga pernah berada di luar pemerintahan. Memang harus kami sampaikan domainnya yang untuk Musyawarah Majelis Syuro yang akan memutuskan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Bagi kami di dalam maupun di luar pemerintahan sama-sama terhormat. Kami akan tentu memutuskan berdasarkan maslahat dan madorotnya. Mana yang paling banyak manfaatnya untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia. Apakah kami berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kami tidak takut berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Yang paling penting bagi kami adalah bagaimana peran PKS bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Merapatnya Nasdem ke Koalisi Indonesia Maju memang membuat peta politik nasional berubah drastis. Bukan tidak mungkin masih ada lobi-lobi politik yang terus bergulir selama masa transisi ini. Termasuk potensi untuk menggiring Partai Keadilan Sejahtera ke lingkaran kekuasaan. Tapi PKS tampaknya tidak mau gegabah. Keputusan berada di dalam atau di luar pemerintahan sepenuhnya diserahkan ke Majelis Syuro. Yang pasti, rekam jejak politik PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintahan Joko Widodo akan menjadi hambatan bagi PKS untuk menjadi bagian dari pemerintahan mendatang. Meskipun PKS saat ini adalah kekuatan yang tampaknya menikmati betul narasi-narasi kritis, tetapi besar kemungkinan bahwa PKS tentu sangat berharap untuk diajak menjadi bagian dari pemerintahan. Berada di luar pemerintahan tentu tidak mudah, dibutuhkan
komitmen, dibutuhkan nyali, dibutuhkan keberanian untuk berhadapan-hadapan dengan kekuasaan, dan hal itu tentu membuat PKS tidak begitu leluasa, tidak begitu kuat. Maka besar kemungkinan PKS sangat berharap untuk dilobi, didekati oleh pemerintahan baru. Meskipun narasi-narasi, statement, argumen dari PKS yang begitu kritis melakukan kritik terbuka terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Jokowi, tampaknya itu bisa menjadi hambatan serius bagi masuknya PKS ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Selain PKS, peluang terbesar oposisi juga ada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PKS dan PDIP sudah memiliki pengalaman menjadi oposisi dan diyakini bakal lantang dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai legislatif. Menariknya, kedua parpol memiliki ideologi yang berbeda sehingga sulit untuk bersatu. Hal yang paling mungkin, kedua partai akan berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri. Adapun jika kemudian PDIP dan juga PKS berada di luar pemerintahan, tentu ini memiliki fungsi strategis bagi pemerintahan yang baru. Karena PKS dan PDIP memiliki basis ideologi yang berbeda, memiliki karakter yang bertolak belakang, satu berkarakter nasionalis kanan, yang satu berkarakter Islamis kanan. Kedua-duanya konservatif tetapi berada pada dua polar yang berbeda, pada polar keagamaan dan pada polar nasionalisme. Nah, ketika kemudian ada garis perbedaan yang signifikan itu, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi merger kekuatan yang cukup solid dalam konteks kekuatan oposisi. Dan ini akan dinikmati betul oleh pemerintahan baru, karena sehebat-hebatnya basis argumen yang diusung oleh oposisi, praktis mereka akan memiliki hambatan dan juga tentu kelemahan dalam proses konsolidasi dalam konteks teknis politik praktis maupun dalam konteks basis-basis ideologis lainnya. Dalam konteks manuver politik, posisi koalisi dan oposisi memang bisa silih berganti. Publik menanti apakah PKS akan bersikap lebih rasional menyikapi posisi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Terlebih lagi, belum ada satu partai pun yang berada di garis oposisi hingga 15 tahun lamanya.